Monsterian. Kembali lagi di GG Prize, channel yang bakal bahas hal yang seru-seru, informatif, dan tentunya bakal bikin kalian penasaran. Kenalin semuanya, aku Mindro. Kenalin semuanya, aku Minsis. Bro, kamu pernah dengar soal dark matter atau materi gelap nggak? Oh iya, aku pernah dengar. Tapi aku nggak terlalu paham detailnya. Itu kan salah satu materi terbesar di alam semesta ya kan? Betul banget. Materi gelap adalah salah satu komponen utama alam semesta. Tapi kita nggak bisa melihatnya langsung. Bahkan para ilmuwan pun masih mencoba memahami apa sebenarnya materi gelap itu. Jadi kalau kita nggak bisa melihatnya, gimana cara ilmuwan tahu kalau materi gelap itu sendiri ada? Nah, itu yang menarik. Kita tahu materi gelap itu ada dari efek gravitasi yang ditimbulkannya. Misalnya, ketika para astronom mengamati galaksi, mereka menemukan bahwa kecepatan rotasi bintang-bintang di tepi galaksi nggak masuk akal kalau hanya berdasarkan massa yang terlihat, seperti bintang dan gas. Jadi gravitasi yang mempengaruhi bintang-bintang itu berasal dari sesuatu yang nggak terlihat gitu ya? Tepat sekali. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa ada massa tambahan yang nggak bisa kita lihat. Mereka menyebutnya materi gelap. Materi gelap ini seperti lem gravitasi yang membantu menjaga galaksi tetap utuh. Wah, keren banget. Tapi kenapa kita nggak bisa ngelihat materi gelap? Karena materi gelap itu nggak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. Jadi nggak bisa dideteksi dengan teleskop biasa. Materi gelap biasanya terlihat melalui efek gravitasinya pada benda-benda lain. Jadi materi gelap itu benar-benar misterius ya. Lalu apa aja tuh komposisinya, Minsis? Itu juga masih jadi misteri besar. Beberapa teori mengatakan bahwa materi gelap itu terdiri dari partikel-partikel eksotis yang belum pernah kita temukan. Salah satu kandidatnya adalah partikel yang disebut WIMPs. WIMPs? Apa itu, Minsis? WIMPs adalah partikel hipotetis yang punya massa besar, tapi sangat jarang berinteraksi dengan materi biasa. Kalau mereka benar-benar ada, mereka bisa jadi salah satu komponen utama materi gelap. Jadi ilmuwan lagi mencoba mencari WIMPs ini ya? Ada eksperimen-eksperimen besar seperti LUX dan Xenon-1D yang mencoba mendeteksi interaksi WIMPs dengan partikel biasa. Mereka menggunakan detektor yang sangat sensitif, biasanya di bawah tanah untuk menghindari gangguan radiasi kosmik. Wah, ini kayak cari jarum di tumpukan jerami ya, Minsis? Benar banget, Mindro. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Ada juga teleskop luar angkasa seperti Fermi Gamma Ray Space Telescope yang mencoba mendeteksi sinyal tidak langsung dari materi gelap. Misalnya, kalau dua partikel materi gelap bertabrakan, mereka mungkin memancarkan sinyal energi tinggi yang bisa dideteksi. Oke. Aku paham sekarang. Tapi kenapa sih materi gelap itu penting? Materi gelap itu penting karena tanpa itu, model kosmologi kita nggak akan masuk akal. Berdasarkan pengamatan, materi gelap sendiri menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta. Sedangkan materi biasa yang kita kenal hanya sekitar 5%. Tunggu. Jadi kebanyakan alam semesta ini adalah sesuatu yang bahkan kita nggak bisa lihat dan pahami sepenuhnya gitu. Iya, dan kalau kita tambahkan energi gelap, yang merupakan materi besar lainnya, itu mencakup sekitar 68%. Jadi, sebagian besar alam semesta itu terdiri dari hal-hal yang kita masih belum tahu. Wah, aku jadi merasa kecil banget nih sekarang. Tapi ini juga bikin penasaran. Kalau kita bisa memahami materi gelap, apa sih dampaknya buat sains? Dampaknya sendiri bakal sangat besar. Memahami materi gelap itu
bisa membantu kita menjawab pertanyaan mendasar tentang asal-usul alam semesta, evolusi galaksi, bahkan mungkin hukum-hukum fisika yang belum kita pahami. Tapi, apakah ada kemungkinan kalau kita nggak akan pernah benar-benar memahami tentang materi gelap ini? Itu kemungkinan yang harus kita terima juga. Tapi sains selalu bergerak maju. Banyak hal yang dulu dianggap mustahil untuk dipahami, sekarang sudah jadi pengetahuan umum. Jadi aku optimis kalau misalnya suatu hari nanti kita akan menemukan jawabannya. Bener sih Minsis. Sains itu kayak petualangan tanpa akhir ya. Iya Mindro, dan materi gelap adalah salah satu materi terbesar yang bikin petualangan ini jadi lebih menarik. Tapi Minsis, aku kepikiran satu hal lagi. Kalau materi gelap itu nggak memancarkan cahaya dan nggak bisa dideteksi secara langsung, apa ada kemungkinan kalau itu sebenarnya sesuatu yang kita udah kenal, tapi belum tahu caranya ngelihatnya gimana? Itu pertanyaan yang bagus. Memang ada beberapa teori alternatif yang mencoba menjelaskan materi gelap tanpa harus menciptakan partikel baru. Misalnya, ada yang berpikir kalau gravitasi itu bisa jadi berbeda di skala besar, dan kita salah menginterpretasikan hasil pengamatan kita. Maksudmu kayak teori modifikasi gravitasi? Tepat. Salah satu contohnya adalah Modified Newtonian Dynamics, atau bisa juga disebut MOND. Teori ini mencoba menjelaskan kecepatan rotasi galaksi tanpa harus melibatkan materi gelap. Tapi sayangnya, teori ini nggak bisa menjelaskan fenomena lain, seperti distribusi massa di klasik galaksi atau latar belakang gelombang mikrokosmik. Jadi sejauh ini, materi gelap masih jadi penjelasan yang paling masuk akal. Betul, walaupun kita belum tahu persis apa itu materi gelap. Bukti-bukti observasi seperti lentur gravitasi atau pola distribusi galaksi di alam semesta mendukung keberadaannya. Lentur gravitasi? Apalagi sih, Minsis? Lentur gravitasi adalah fenomena di mana cahaya dari objek jauh seperti galaksi atau kuasar dibelokkan oleh gravitasi dari benda masif di depannya. Kalau kita lihat lensa gravitasi yang kuat, seringkali pola lenturannya nggak sesuai dengan massa benda yang terlihat. Jadi harus ada massa yang tak terlihat yang menciptakan gravitasi tambahan. Oh, jadi materi gelap itu kayak bayangan yang efeknya bisa kita lihat dari cahaya benda lain. Iya, persis begitu. Dan yang lebih serunya, lentur gravitasi ini nggak cuma membuktikan materi gelap, tapi juga membantu para ilmuwan memetakan distribusinya di alam semesta. Wah, berarti materi gelap itu tersebar di mana-mana ya? Iya benar, materi gelap membentuk struktur besar di alam semesta yang disebut filamen kosmik. Bayangin deh, kayak jaring laba-laba raksasa di mana galaksi-galaksi berada di simbol-simbolnya. Jadi materi gelap itu bukan cuma pelengkap, tapi juga fondasi dari alam semesta ini gitu ya? Tepat sekali. Bahkan, tanpa materi gelap sendiri, mungkin galaksi nggak akan pernah terbentuk. Karena gravitasi dan materi biasa aja nggak cukup untuk menarik gas dan membentuk galaksi. Wah, makin terasa besar banget sih peran materi gelap itu. Tapi aku penasaran, apa ada hubungan antara materi gelap dengan energi gelap? Nah, itu dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama misteriusnya. Kalau materi gelap punya gravitasi yang menarik benda lain, energi gelap justru punya efek mendorong atau mempercepat ekspansi alam semesta. Tadi energi gelap itu yang bikin alam semesta terus mengembang lebih cepat gitu. Bener, Mindro. Penemuan ini jadi salah satu kejutan besar di fisika. Dulu kita berpikir kalau misalnya gravitasi itu akan memperlambat ekspansi alam semesta. Tapi kenyataannya itu ekspansi malah semakin cepat. Dan itu diduga akibat energi gelap. Wah, jadi kita ini hidup di alam semesta yang sebagian besar adalah sesuatu yang belum kita pahami ya. Iya, bener. Kalau digabung, materi gelap dan energi gelap membentuk sekitar 95% dari alam semesta.
Materi biasa seperti bintang, planet, dan manusia cuma sekitar 5%-an lah sisanya. Gila. Itu kayak kita cuma ngerti sepotong kecil dari gambaran yang besar alam semesta. Dan itu yang bikin sains jadi seru. Setiap pertanyaan baru membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam. Jadi, menurutmu kita bakal tahu apa itu materi gelap dalam waktu dekat? Ya, sulit dibilangnya ya, Mindro. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, aku optimis kita akan punya jawabannya. Siapa tahu nih, penemuan itu akan membawa revolusi besar dalam sains. Seperti bagaimana kita menemukan teori relativitas atau mekanika kuantum. Wah, aku jadi terinspirasi banget, Vinces. Aku nggak sabar nunggu penemuan-penemuan besar berikutnya. Aku juga. Selalu ada keajaiban di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Yang penting, kita harus terus belajar dan nggak pernah berhenti bertanya. Wah, seru banget pembahasan kita hari ini, Mensis. Dan menambah wawasan banget ya. Websterian, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar tahu terus update kita selanjutnya. Bye-bye!